Kami ucapkan salam. Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Saya percaya setiap kita hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, amin. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Mari setiap kita orang-orang yang luar biasa. Saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Allah kita, mari berikan salam sehati kepada kiri kanan. Katakan, salam Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Buat saat ini Tuhan Yesus. Pagi menjelang siang ini Tuhan, kami masih boleh dapat beribadah, berkumpul di rumah-Mu saat ini Tuhan. Semuanya karena pemeliharaanmu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kasih setiamu selalu baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh banyaklah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Maksud-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Engkau limpahkan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan, Allah yang layak terima pujian, Allah yang layak terima hormat Tuhan Yesus. Mulut kami penuh dengan pujian, nyanyian syukur bagi Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan-Mu bekerja bagi gereja kami, bagi kota kami, bagi negeri kami, bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Engkau Tuhan ditinggikan, nama-Mu Tuhan dimasyurkan Tuhan. Dan kami satukan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Buat segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Datangkan kebaikan bagi setiap kami Bapak. Banyaklah yang Kau lakukan.
diajarkan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu Ayah yang ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh perbuatan-Mu begitu ajaib Tuhan bagi hidup kami. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Tidak ada maksud-Mu yang jahat bagi kami ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau sembah Engkau lebih lagi. Kami mau puji Engkau ya Allahku yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Katakan lagi dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu ya Allah. Itu janji-Mu Tuhan atas hidup kami. Itu janji-Mu Tuhan bagi keluarga kami. Itu janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Di tengah keadaan negeri kami, di tengah keadaan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, bagi keluarga dan bangsa kami Tuhan. Dan oleh karena janji Tuhan itu, dengan hati, dengan iman kami Tuhan, kami boleh berkata hari ini, diberkati seluruh kehidupan kami. Kami yang lemah, kami boleh berkata kami kuat. Segala beban masalah kami telah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang miskin, kami berkata kami kaya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami yang sakit, kami berkata kami telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati negeri kami, diberkati kota kami, diberkati keluarga kami. Bangkitlah Indonesia. Kami percaya Engkau sedang membawa Indonesia Tuhan kepada dimensi yang baru. Engkau sedang membawa kami kepada kemenangan, kemuliaan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ini waktunya bagi Indonesia bangkit. Engkau mencurahkan Roh-Mu. Pentakosta ketiga jadi milik Indonesia dan akan kembali ke Yerusalem Tuhan. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Itu jadi atas negeri kami dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkati udara, perairan dan daratnya. Diberkati para pemimpin Tuhan. Pemimpin di pemerintahan. Pemimpin-pemimpin rohani. Berkati urapi Tuhan. Berkati Bapak Joko Widodo. Bahkan sampai ke seluruh daerah. Sampai Bapak Nixon Nababan. Bahkan seluruh kepala desa. Lurah Tuhan. Engkau mengurapi. Bahkan para pemimpin-pemimpin rohani. Terutama di wadah ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Niko Tuntoro Raharjo. Seluruh gembala Tuhan Rayon. Cabang Ranting. Bahkan di tempat ini Bapak Gunawan Panggabean. Kami berdoa Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu ini. Para pemimpin-pemimpin ini Tuhan. Dengan telinga dan roh yang berkah. Untuk mengerti instruksi surgawi ya Allah. Oh Bapa kami berdoa. Berkati negeri kami. Berkati kota kami. Bahkan kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami Tuhan percaya sepanjang minggu ke depan. Kami akan memperoleh segala kebaikan dari Tuhan. Kebajikan kemurahan akan mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau beria dalam Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita tetap tinggal berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Hidup kami persembahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau ajar kami Bapa untuk kami bisa masuk dalam rencana Tuhan. Ajar kami Bapa untuk kami bisa mau taat dan hormat kan setiap keputusan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah goncangan saat ini yang kami alami, kami yakin dan percaya
lewat penyertaan Tuhan, kami aman di bawah kendali Tuhan. Dan masa depan kami, itu Tuhan yang jamin di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang tetap senantiasa memberikan hati seorang murid kepada setiap kami, untuk kami sama-sama belajar. Dan biarlah kami dapat mengerti akan setiap maksud Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Oke, puji nama Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Perdana saya khotbah di masa new normal sekarang ini, dan saya yakin dan percaya kalaupun kita memasuki yang namanya sebuah kehidupan normal yang baru ataupun dalam dimensi yang baru dengan sebuah habitat-habitat yang baru, kita harus tetap senantiasa bergantung kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, sewaktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini ataupun sewaktu Tuhan mengajari kita untuk dalam hal berdoa, Tuhan mengajarkan kita ke dalam sebuah doa yang mengatakan tentang doa hubungan antara kita dengan Tuhan kita dengan sebuah sebutan yang namanya Bapa atau doa Bapa kami, Our Father in Heaven. Nah, bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk bisa menganggap Tuhan itu menjadi sosok seorang Bapa bagi kita. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah memang sosok Tuhan yang kita sewaktu kita menghampiri harus dengan penuh dengan rasa hormat, harus penuh dengan rasa segan. Setuju Bapak Ibu? Karena sewaktu kita ingin menghadap seorang yang tanda kutip orang berada, baik itu pejabat, baik itu yang mempunyai otoritas di atas kita, kita mempunyai rasa hormat untuk menghadap. Demikian juga sewaktu kita ingin menghadap kepada Tuhan, waktu kita ingin menyembah kepada Tuhan, kita mempunyai yang namanya rasa hormat, yaitu kepada Tuhan kita, karena kita menganggap dia menjadi Tuhan kita. Tetapi ada satu hal yang berbeda sewaktu Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam doa yang perdana yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami, bukan doa Tuhan kami. Bapa adalah sebuah sebutan antara status seorang anak dengan orang tuanya, yaitu Bapa. Amin Bapak Ibu. Nah, bahkan boleh dikatakan kenapa Tuhan mengambil alasan untuk memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa, supaya manusia yang mulai berdoa dengan sebutan yang namanya Bapa mulai mengenal bahwa Tuhan yang dia sembah atau sosok pribadi yang sedang dia komunikasi atau yang sedang dia berkomunikasi, sedang dia mengadakan yang namanya interaksi adalah memang sosok pribadi yang nyata dan mempunyai hubungan yang dekat antara seorang anak dengan seorang bapa. Tidak ada manusia yang lahir di muka bumi ini tanpa seorang yang namanya bapa. Kalaupun banyak orang yang lahir tanpa menikmati yang namanya sebuah kasih atau mengenal yang namanya karakter dari seorang bapa. Tetapi puji Tuhan, mayoritas banyak orang-orang, apalagi kita nyari tempat ini, kita bisa mengenal yang namanya sosok atau karakter seorang bapa. Lewat siapa? Bapa kita secara fisik atau bapa kita secara biologi, yaitu bapa kita yang ada di rumah. Mungkin masih hidup atau mungkin sudah dipanggil Tuhan, tetapi kita pernah merasakan atau ketemu dengan sosok yang namanya seorang bapa. Saya mau tanya kepada kita semua yang ada dalam ruangan ini. Adakah seorang anak yang tidak pernah meminta kepada bapaknya? Tidak ada. Semua pasti pernah minta kepada bapaknya, setuju? Bahkan mulai dari bayi lebih kecil sekalipun, dia pasti pernah meminta sesuatu kepada bapaknya. Sehingga Tuhan mengajarkan kita sebutan yang kita berdoa itu adalah dengan sebutan Bapa. Supaya apa? Jangan kita mempunyai hubungan yang sungkan dengan sosok Bapa yang ada di surga. Kalaupun iblis hari-hari ini sedang banyak merusak rumah tangga, banyak merusak hubungan antara seorang anak dengan bapa, kenapa? Kenapa iblis banyak sekali sekarang merusak yang namanya hubungan seorang anak dengan bapa? Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan bapa di surga itu rusak juga.
Waktu kita mempunyai hubungan yang rusak dengan bapak kita yang ada di dunia ini, ngomong pun sama bapak kita malas. Mak, minta dulu beli ini, minta sama bapakmu, malas, mending gak usah. Ada seperti itu? Ada. Dikit-dikit ngadunya sama siapa? Sama teman, bukan sama bapaknya lagi. Dia digangguin orang, bukan ngomong sama bapaknya lagi, sama orang yang mungkin dia anggap sebagai sosok pelindung bagi dia. Iblis mulai mengacau yang namanya karakter bapak supaya apa? Anak mempunyai hubungan yang tidak baik dengan bapaknya. Dan itu akan turun-temurun. Karena apa? Seseorang yang lahir tanpa karakter atau menikmati kasih bapa, sewaktu dia mempunyai anaknya kelak, dia akan memperlakukan anaknya sama seperti bapaknya memperlakukan dia sendiri. Dan lama-kelamaan ini akan seperti rantai yang tidak putus. Dan sewaktu mulai orang tersebut berdoa, dia enggan menyebutkan Bapa kami yang di surga. Karena apa? Ini bibir, mulut, lidah agak kelu ngomong Bapak. Kenapa? Siapa sih Bapak? Orang bapak saya pun di dunia gak becus hidup. Iblis berusaha untuk menjatuhkan karakter seorang bapak. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa Bapa kita yang ada di surga dengan alamatnya yang ada di surga adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang melebihi dari Bapa pun yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu? Oke, kita akan belajar. Saya ambil tema bergantung kepada Tuhan, depend on God ya hari-hari ini. Oke, kita akan buka dalam Lukas yang pasal yang ke-11 hingga ayat yang ke-3. Nah, sebenarnya saya akan bahas mulai dari ayat pertama hingga ayat ke-13. Tetapi Bapak Ibu dapat membacanya nanti di rumah. Lukas 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Di sini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada umatnya pada saat itu atau orang-orang yang mengikuti dia. Nah, di situ dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini berbicara tentang hormat kita kepada Tuhan dan mengakui setiap keberadaan Tuhan. Kita mengakui dia sebagai Bapa yang ada di surga, kita mengakui statusnya dengan status kekudusannya, kita mengakui dia yang tetap senantiasa sosok yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian kita masuk ke dalam inti permintaan kita. Permintaan yang pertama di situ dikatakan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Saya akan membahas ayat ini saja untuk hari ini. Ya, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Boleh dikatakan manusia punya sifat yang tidak pernah merasa puas. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Contoh, sewaktu mula-mula era-era mobile melanda bumi ini, melanda dunia ini, handphone mulai berlaku. Orang pengen ada handphone, kemana-mana bisa SMS, bisa teleponan, pengen ada handphone. Sewaktu handphone sudah dapat, sudah puas? Oh enggak. Kalau boleh ada 2 handphone, satu khusus handphone untuk pekerjaan, satu khusus handphone untuk yang lain-lain. Oke, terpenuhi 2. Habis itu tambah lagi yang namanya fitur-fitur handphone, mulai ada fitur yang namanya smartphone, mulai ada yang namanya Windows Phone. Apakah sudah puas dengan handphone yang hanya sebatas telepon dan SMS? Enggak, upgrade lagi. Oh sudah ada smartphone yang ada begini, ada basis Androidnya, ada basis begininya. Oh semua pengen diupdate lagi. Baru beli handphone contoh sekarang, bulan depan sudah ada keluar yang baru. Ih bagus ya, bagus ya. Karena apa? Manusia mempunyai sifat yang namanya tidak pernah puas. Dan sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah dalam hal ini, kita tahu bahwa manusia selalu menginginkan lebih daripada apa yang diperoleh. Tuhan katakan, berikanlah makanan kami secukupnya. Sekarang kita lihat dunia, kita lihat sekeliling kita. Ada banyak orang yang mungkin kita lihat tanda kutip, dia orang yang mampu, dia orang yang berada dan dia adalah orang yang mempunyai, punyalah. Tapi kok masih raup sana ya? Tapi kok masih ambil sini ya? Tapi
tapi kok masih istilahnya dalam bahasa dihuis sudi. Banyak orang yang kita lihat sekeliling kita yang seperti begitu. Karena apa? Mempunyai sifat enggak pernah puas dengan apa yang dia peroleh. Nah, Pengkhotbah 5 ayat ke-9, di situ dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, Tuhan tahu bahwa manusia tidak pernah puas, cenderung yang namanya serakah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini mengajarkan kita bergantung penuh kepada pemeliharaan Bapa setiap hari. Lengkap di situ keterangannya setiap hari. Itu berarti bahwa kita manusia bukan menjadi manusia yang serakah, kalaupun dengan alasan saya sekarang meraup segala sesuatu yang bisa saya raup untuk besok. Untuk bekal di kemudian hari, iya betul. Tetapi sewaktu kita mempunyai prinsip bahwa ini untuk besok, untuk besok, untuk besok, untuk besok, untuk besok, maka kita akan kecenderungan menjadi orang yang serakah. Tapi waktu kita sedang mencukupkan diri kita dengan apa yang memang cukup bagi kita, itu yang Tuhan izinkan. Setiap hari Tuhan akan berikan makanan kita yang secukupnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, kalaupun banyak orang menabung, invest untuk besok. Hari esok bukanlah milik kita, tetapi sepenuhnya di bawah kendali Tuhan. Dan dialah yang empunya hari esok. Kalau sekarang Bapak Ibu kerja keras, dapat semua apa yang Anda inginkan, dapat harta yang boleh dikatakan em-eman, tiba besok Anda meninggal, bawa 1 peser pun, bawa Rp1 pun tidak bisa. Anda mengetahui apa misteri untuk besok? Satu-satunya yang empunya hari esok, cuma Tuhan kita yang tahu. Jadi untuk hari esok gimana dong? Gimana dong? Misteri kan? Saya masih hidup apa enggak? Apa yang saya makan besok? Apa yang anak istri saya akan makan besok? Tuhan katakan hari esok itu di bawah kendali Tuhan. Dan hari esok itu adalah kepunyaan Tuhan. Nah, Amsal mengatakan seperti begini dalam Amsal 27 ayat pertama. Di situ dikatakan, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi hari esok, sehingga banyak orang sekarang ini sebenarnya tidak ada alasan untuk serakah. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Serakah mungkin sifat daripada manusia. Dan mohon maaf, orang Batak apakah orang yang serakah? Saya nggak berani jawab, kita sendiri yang menjawab. Simpel saja, ringan. Simpel saja, contoh. Pesta. Pesta. Saya mau tanya, ibu-ibu, pesta. Siapa sih yang nggak butuh plastik kalau pesta? Mungkin ada beberapa ibu-ibu, oh enggak, oh puji Tuhan. Tapi coba kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita pergi ke pesta, waktu doa makan belum, ya, baru dikatakan, baru diumumkan mau makan. Ibu-ibu sibuk dengan distribusi plastik, ya kan? Kemudian makanan sudah jalan. Saya mau tanya, apakah makanan yang nyampe di tangan itu langsung yang dimakan? Oh belum, pasti masuk dulu ke plastik. Kemudian plastik disimpan di dalam tas. Piring kosong kemudian disimpan. Masih kurang ya? Oke, parhobas. Datang lagi parhobas, kasih lagi. Kemudian kalau kiri kanannya nanya, untuk siapa itu? Untuk suami. Belum makan dia di rumah. Oh, gak masak aku tadi pagi karena tahu aku pesta. Gak masak aku tadi pagi. Itu alasan, oh klasik ya. Datang lagi piring yang kedua. Ambil lagi plastik kedua. Masukkan. Untuk siapa lagi tuh? Anakku lah. Memang cuma bapaknya aja yang makan. Anakku juga perlu makan. Oke. Tiba-tiba tanya, anakmu ada berapa? 11. Harus 11 plastik dong. Jadi kalau pergi ke pesta, bobok tas, cuma setengah kilo, pulang dari pesta, berkilo-kilo.
Contoh simple saja. Karena apa? Alasannya supaya ada nanti. Supaya ada nanti. Karena apa? Satu piring gak puas. Piring yang kedua, kalau boleh 3 lah. 3 dapat. Kalau ada yang sisa 4 juga gak apa-apa. Itu prinsipnya. Kalau tidak mau rugi. Tapi Tuhan ajarkan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Tuhan katakan apa yang terjadi hari esok itu adalah sebuah misteri dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Atau saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu hanya untuk menyelamatkan 1 minggu ke depan, hanya untuk menyelamatkan 1 minggu ke depan, Bapak Ibu bisa makan gak sekali makan untuk bekal 1 minggu? Enggak. Sekali makan cukup untuk 1 minggu? Enggak. Atau takut besok oksigen habis di muka bumi ini. Jadi hirup dulu sedalam-dalamnya bekal oksigen 1 minggu. Sanggup? Enggak. Mau tidak mau setiap kita tidur di malam hari kemudian kita bangun. Kita bersandar kepada Tuhan. Kita bernafas, puji Tuhan. Ada makanan, puji Tuhan. Semuanya bergantung kepada Tuhan. Mau sekaya apapun kita, sanggupkah kita beli oksigen pada besok harinya? Sekaya apapun kita, sanggupkah kita beli makanan untuk besok harinya? Kalau tanpa seizin Tuhan. Banyak orang khawatir apalagi masa-masa sekarang ini. Saya coba searching kemarin sejauh apa perekonomian di Indonesia parahnya sekarang. Ternyata saya lihat datanya bahwa sampai hari kemarin ada sekitar 7 juta lebih orang kehilangan pekerjaan. 7 juta orang lebih kehilangan pekerjaan. Baik itu di sektor formal maupun di sektor informal. Sekitar 60% itu dirumahkan, sekitar 40% itu di PHK. 7 juta kehilangan pekerjaan, pendapatan juga hilang. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dan kalau itu terjadi atas kita, seberapa ngerinya lah hidup kita ini. Apa yang akan kita makan besok? Apa yang akan dimakan anak istriku besok? Mungkin bapak-bapak mengatakan seperti itu. Tetapi satu hal, Tuhan izinkan atau Tuhan mengajarkan kita dalam doa Bapa kami. Permintaan yang pertama dalam doa Bapa kami, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan tetap bersandar kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-22 hingga ayat ke-23. Di situ dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Daud mengatakan bahwa hari-hari ini, bahwa hari-harinya yang dia lewati, itu semua tiap hari itu dia bersandar kepada Tuhan. Di luar daripada itu dia tidak dapat melakukan apa-apa. Waktu kita bangun pagi, Tuhan sudah berikan nafas kepada setiap kita. Dan tidak bisa atau tidak semua orang bisa menikmati itu. Nah, pada kesempatan siang ini kita akan belajar dari satu orang sosok tokoh dalam Alkitab. Dalam Kejadian pasal 22, bagaimana dia dapat bersandar kepada Tuhan. Dan kita akan belajar dari tokoh ini. Ya, dalam Kejadian 22 ayat ke-14. Nah, sebenarnya kita akan baca dari ayat pertama hingga ayat ke-14, Bapak Ibu dapat membacanya. Ini kisah seorang Abraham yang Tuhan suruh mempersembahkan anaknya Ishak yang notabene-nya dia sudah tunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Waktu Tuhan sudah ngomong, engkau akan kujadikan bangsa yang besar, keturunanmu. Tuhan katakan keturunanmu akan diberkati. Artinya ada anaknya dong. Waktu Tuhan sudah berikan anak tunggal kepada dia, Ishak, tiba-tiba Tuhan minta lagi. Sama seperti kita. Datang orang miliarder, kemudian kasih kuis sama kita, kemudian kita bisa jawab, oh dikasih hadiah, dapat uang tunai 1 miliar. Senang gak? Senang. Tiba-tiba balikin hadiahnya 1 miliar, dibawa lagi. Gimana perasaannya? Zong, kosong, gak dapat apa-apa. Sedih, ya sedih. Kecewa, ya kecewa. Mending gak usah dikasih sekalian daripada terhirim. Seorang Abraham dia taat kepada Tuhan.
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini berbicara tentang Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, itu artinya Tuhan menyediakan. Nah, kalau misalnya kita ketahui bersama, sewaktu Ishak dan Abraham pergi ke gunung itu dan sewaktu dia akan mempersembahkan yang namanya Ishak. Bagaimana galaunya seorang hati Abraham, haruskah mati anakku ini di tanganku? Haruskah anakku ini ku kembalikan kepada Tuhan? Tapi ya sudahlah, kalau memang Tuhan inginkan dia, gak apa-apa. Kalaupun dengan berat hati, pasti dengan berat hati. Dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Abraham, sewaktu Ishak bertanya kepada dia. Di situ dikatakan bahwa dalam ayat ke-8, waktu Ishak bertanya, maka Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Waktu Ishak bertanya, kayu bakar sudah ada nih kupikul, api sudah ada kita bawa, mana anak domba? Abraham menjawab, Tuhan akan menyediakannya. Nah, dalam terjemahan asli dalam bahasa Ibrani, Allah akan menyediakannya. Di situ tertulis har ra'ah. Har ra'a artinya melihat. Jadi sebenarnya maksud daripada perkataan Abraham itu kepada Ishak adalah Jehovah Jireh itu lebih identik kepada Tuhan melihat. Bukan kepada suatu hal dengan konsep Tuhan menyediakan. Kalau Tuhan menyediakan atau Tuhan memberi, kita tinggal terima. Tetapi sewaktu Tuhan melihat, lebih daripada apa yang kita minta, dia akan sediakan. Ada atensi, ada perhatian yang Tuhan berikan. Saya mau tanya dulu, anak-anak muda, sekarang ini, sewaktu orang tuamu adalah orang tua yang super sibuk, mana lebih penting bagimu, uangnya atau waktunya? Seorang anak pasti ngomong, saya lebih berharga waktunya. Sekaya apapun orang tuanya mencari uang, anaknya cari perhatian. Pasti ayahnya, pergi jajan ya, papa sibuk, pergi. Tetapi sewaktu orang tua tidak dapat memberikan apa-apa kepada anaknya, tetapi orang tua memberikan perhatiannya, main bersama, ada waktu dengan quality time bersama, jauh lebih menyenangkan kepada seorang anak. Demikian juga Tuhan. Kita bukan umat atau kita bukan anak yang hanya modal minta-minta, Pak jajan, Pak ini, Pak duit, Bapak minta kesehatan, Bapak minta kekayaan, Bapak minta begini, Bapak minta jodoh, Bapak minta macam-macam. Dan kalau kita anggap Tuhan adalah Tuhan Jehovah Jireh yang hanya Tuhan menyediakan, Tuhan tinggal begini, nah apalagi, nah. Dan sewaktu Tuhan gak menyediakan, Tuhan minta jodoh, tunggu. Jodoh Tuhan, enggak. Jodoh, enggak. Yang ada apa? Kecewa. Ngomongnya Tuhan menyediakan. Cuma minta satu aja, jodoh aja, susahnya minta ampun. Tuh banyak cowok di sana, single. Kenapa enggak ada satu orang pun yang kecantol sama saya? Kecewa sama Tuhan. Tapi Jehovah Jireh, Tuhan berbicara tentang Tuhan melihat. Kita belajar saat ini, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak memenuhi setiap kebutuhan saya? Kenapa Tuhan tidak begini? Kenapa Tuhan tidak begini? Waktu kita hanya mengandalkan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, kita hanya ngomong seperti aja Bapak Ibu. Tetapi kita harus perhatikan bagaimana kita dapat menarik atensi Tuhan kepada kita. Coba kita perhatikan orang tua. Sewaktu anak pergi ke dapur, kemudian dia ambil piring kosong. Ibu-ibu sudah tahu apa maksud si anak? Tahu. Dan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Nih nasi. Nah, ntar ya lauknya lagi mama masak. Ini ya nasinya. Oke. Perhatian Anda tercuri oleh si anak yang mengambil piring kosong? Tercuri. Demikian juga kepada Tuhan. Waktu kita sudah menyediakan wadahnya tanpa kita meminta sedikit pun, karena Tuhan sudah melihat kita. Oh, anak saya butuh ini, saya sediakan. Oh, anak saya sedang membutuhkan ini, oke, saya persiapkan.
bukan hanya anak yang sedang meminta-minta saja. Nah, kita kan belajar dari seorang yang namanya Abraham dengan cepat. Nah, Abraham yang pertama, apa yang dilakukan oleh Abraham? Ada 3 poin yang dilakukan oleh Abraham sehingga dia dapat mencuri perhatian Tuhan. Yang pertama, Abraham ngomong sama budak-budaknya saat itu, pembantunya saat itu, waktu dia ingin mempersembahkan yang namanya Ishak. Perkataannya seperti begini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Selain daripada perkataan iman dengan sebutan kami akan kembali kepadamu, apa yang menjadi fokus utama seorang Abraham sewaktu naik ke gunung Moria itu untuk mempersembahkan Ishak? Tujuannya cuma satu, ngapain? Sembahyang. Sembahyang ini berbicara tentang penyembahan. Bapak Ibu, mau mencuri perhatian Tuhan, lakukan penyembahan. Sewaktu Tuhan kita sembah dalam roh dan kebenaran, waktu kita sedang menyapa Tuhan dengan penyembahan kita, maka perhatian Tuhan di surga itu akan tertuju kepada kita. Coba kita perhatikan seorang anak. Kalau anak dari pagi, "Ma, minta uang ini. Pa, minta uang." Si orang tua pasti, udah, sana pergi. Nah, pasti seperti itu. Tapi coba kalau anaknya, mungkin dengan manja dulu, puji dulu, "Ih, cantik kali lah mamaku ini loh, kalaupun belum mandi, kalaupun belum sisiran, gitu, baru sudah mukanya sudah pekan, tapi cantik kali lah mamaku ini loh." Kan. Pasti perhatian mamanya, lihatin, apa maumu? Kurang uang jajan. Nah, tercuri dulu perhatiannya lewat apa? Penyembahan. Kepada Tuhan, kita curi perhatian Tuhan lewat apa? Penyembahan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Poin yang kedua yang dilakukan oleh Abraham, dia memiliki yang namanya kesediaan untuk mengorbankan sesuatu yang diminta oleh Tuhan. Apa yang diminta oleh Tuhan? Tuhan minta anaknya. Dia persembahkan, dia bersedia. Apa yang Tuhan minta kepada kita? Kita bersedia untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan minta waktumu untuk berdoa. Mungkin Tuhan minta hartamu untuk memuliakan pekerjaan Tuhan. Mungkin Tuhan minta tenagamu untuk melayani orang-orang yang susah di luar sana. Bersediakah engkau dapat memberikannya? Ketika engkau bersedia untuk dapat memberikannya, atensi Tuhan akan tertuju kepadamu. Dan yang terakhir, dalam ayat ke-12, di situ dikatakan, Tuhan katakan, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Poin yang ketiga, seorang Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini berbicara mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Dan seorang Abraham mempunyai rasa takut akan Tuhan. 3 poin yang kita pelajari daripada seorang Abraham dalam menarik atensi Tuhan. Yang pertama, itu berbicara tentang yang namanya penyembahan. Yang kedua, itu berbicara tentang yang namanya persembahan, apa yang Tuhan inginkan dari kita. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan. Sewaktu Tuhan tidak memberikan dengan apa yang kita minta, sewaktu Tuhan tidak menjawab dengan segala sesuatu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, mungkin kita kurang menarik perhatian bagi Tuhan. Coba lakukan yang ketiga hal ini. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Maka dengan segala keberadaannya, atensi Tuhan akan tertuju kepada kita. Waktu engkau berkata, "Kok doa saya yang satu topik itu belum dijawab oleh Tuhan ya?" Coba cari perhatian Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan perhatian kepada kita. Dan Tuhan akan menjawab apa yang kita doakan. Apalagi di masa-masa sekarang ini, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, kita tidak tahu perekonomian seperti apa besok, dan kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Setiap hari kurvanya semakin naik. Dulu 500, 600, 700 orang terinfeksi setiap hari. Sekarang 1.300, 1.400, semakin melonjak tajam kurvanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sewaktu kita bergantung kepada Tuhan, sewaktu kita tetap melekat kepada Tuhan, maka Tuhan tetap senantiasa memelihara kita. Kita belajar dari Abraham.
Dia seorang penyembah dan dia rela memberikan apa yang Tuhan minta, dan dia adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Kita lakukan yang ketiga hal ini, kita lihat apakah Tuhan memberikan perhatiannya kepada kita dan juga kepada setiap doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau yang mengajari kami ya Bapak hari ini untuk kami dapat menyembah Engkau, memberikan apa yang Tuhan mau. Dan kami juga dapat menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Biarlah Tuhan tetap senantiasa memelihara kami di dalam kebenaran-Mu untuk kami dapat bersama-sama semakin sempurna di hadapan-Mu. Dan setiap apa yang kami persembahkan itu semua dapat menjadi persembahan yang berkenan. Dan hidup kami seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Saya percaya setiap kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sambil kita mempersiapkan seluruh persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 28 Juni 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Pada ibadah hari ini kita akan memberikan persembahan pertama dan kedua sekaligus setelah ibadah selesai, yaitu persembahan umum, persepuluhan, pembangunan, diakonia atau ucapan syukur. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, yaitu pintu samping, sambil jemaat beranjak untuk pulang memberikan persembahan di pintu. Kami ingatkan untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa atau dapat juga mentransfernya melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Setiap hari menara doa akan berjalan secara online pada pukul 18.45 WIB. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family antar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook dan di radio 107,7 FM pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FPA yang ada sekaligus bergabung dalam ibadah ini juga. Dua puasa sementara ini masih dialihkan ke dua puasa online dari GBI Rumah Persembahan Medan pada setiap hari Sabtu jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali, yaitu ibadah pertama pada pukul 08 WIB, ibadah kedua pada pukul 9.30 WIB, dan ibadah ketiga pada pukul 11 WIB. Dan perlu kami informasikan bahwa ibadah raya minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus dan persembahan persepuluhan. Dan juga jemaat lanjut usia, roti dan anggur perjamuan kudus dapat diambil di gereja setiap harinya atau dapat menghubungi sekretariat untuk dapat diantarkan ke rumah jemaat lanjut usia. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live streaming Facebook Tarutung Kota, radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan untuk ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja, dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan dimulai pada pukul 06.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian warta sepekan kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak setiap kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dan sempurna dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap senantiasa memberkati dan menyertai engkau, mulai dari hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu, sambil kita keluar tetap menjaga jarak. Silakan keluar Bapak Ibu dari pintu samping sambil tetap menjaga jarak. Kasih setiamu nyata bagi